Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query untuk kelas SKS 191 yang pada hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, masuk pada pertemuan yang ketiga. Baiklah, pada pertemuan yang ketiga ini saya akan mereview tugas yang kemarin ya, minggu kemarin sudah saya berikan, di mana di sini nanti saya bisa melihat apakah mahasiswa kelas SKS 191 ini sudah paham atau belum dengan materi normalisasi yang kebetulan kita bahas pada minggu sebelumnya. Nah, mungkin untuk sedikit mengingat ya, ada baiknya kita lihat dulu. Jadi di sini ada beberapa contoh bentuk normalisasi. Jadi ada dua cara kemarin. Yang pertama cara seperti ini dengan mengisikan langsung isinya, kemudian membuat hasil seperti ini untuk jenis-jenis tabel yang dihasilkan dari normalisasi, atau menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan membuat bentuk anormalnya terlebih dahulu, kemudian membuat bentuk normal pertama, di mana kuncinya kita sudah memfilter beberapa field yang kembar ya. Nah, kemudian ini sudah kita berikan nama di sini. Kemudian untuk bentuk normal yang kedua, ini kita sudah mulai menentukan tabel master. Ya, kebetulan di sini ada dua, yaitu tabel konsumen dan tabel produk. Berikutnya dari bentuk ketiga, yang normalisasi bentuk ketiga, ini kita sudah mulai menghubungkan atau merelasikan antara tabel konsumen dengan tabel produk, yang ternyata dari hasil relasi tadi itu menghasilkan sebuah tabel baru yang diberi nama tabel jual. Nah, di sini ada tugas pada minggu kemarin ya. Jadi buat normalisasi untuk kasus sistem informasi penjualan berikut. Diketahui bentuk anormalnya seperti ini. Buatlah bentuk normalisasinya. Ada kode barang, ada harga, nama gambar, nama pelanggan, alamat, telepon, ya, kode pesan, kemudian stok, email, saran, dan lain-lain. Nah, ini bentuk anormalnya seperti ini. Anda untuk kelas SKS 191 diminta untuk membuat normalisasinya. Nah, hasil tugasnya itu dibuat format PDF, kemudian dikumpulkan di Classroom ya. Di sini untuk kelas SKS 191 paling lambat tanggal 30 Juli 2020, yaitu sekarang ya. Dengan isi dari tugasnya meliputi tema normalisasinya tentang apa, tabel berikut isinya, kemudian tahapan normalisasi sampai dengan kesimpulannya. Baiklah, saya akan langsung masuk ke kelas SKS 191, di mana untuk tugas kali ini normalisasi diposting tanggal 23 kemarin. Nah, ini kita lihat tugasnya, ternyata yang menyerahkan alhamdulillah sudah cukup banyak, tinggal satu yang belum ya. Nah, nanti kita lihat satu persatu. Saya akan lihat dulu punyanya Mas Faisal Ahmad ya. Oke, ini tugas normalisasi dari Mas Ahmad Faisal SKS 191. Ada kelas, matkul, temanya normalisasi, ada dosen pengampu. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Ini tolong dicek untuk nama fieldnya ya. Kalau kita cek di sini, ini kan harga, tidak harga ya. Ini kalau saya lihat kan ada harga di sini. Nah, yang saya blok ini. Kemudian ini bentuk normal pertama.
Kemudian bentuk normal keduanya diganti ya, ada konsumen dan produk. Nah, kemudian bentuk ketiganya, nah ini ya, satu revisi untuk Mas Ahmad Faisal. Jadi untuk nama tabel itu kan di luar. Jadi kalau untuk normal yang ketiga ini, nama tabelnya untuk konsumen, untuk produk, sampai dengan untuk jual, itu nama-nama ini harus ada di luar. Jangan jadi satu dengan fieldnya di sini, ini sudah berbeda arti. Ya, jadi hati-hati ketika Anda membuat sebuah simbol, membuat isi untuk gambar-gambar tersebut ya. Karena kalau seperti ini pemahamannya, jual itu dianggap sebagai nama feed karena kedudukannya di sini mirip gitu. Tidak ada perbedaan dari segi font size-nya, kemudian tipenya itu enggak ada gitu. Jadi ini revisi untuk Mas Ahmad Faisal. Kemudian di sini kesimpulannya memahami dari normalisasi di atas. Jadi kesimpulannya bukan masalah memahami ya, lebih diarahkan kepada hasil normalisasi itu terbagi ada 3 buah tabel, misalkan seperti itu. Contohnya ada tabel konsumen, tabel produk, dan tabel jual. Kemudian untuk primary key pada konsumen itu ada kode pelanggan. Kemudian primary key pada produk ada kode barang. Kemudian untuk jual itu ada kode pesan. Secondary key-nya itu ada kode pesan, ada kode pelanggan, dan ada kode barang. Seperti itu untuk kesimpulannya. Jadi tidak terus kesimpulan memahami begitu ya. Jadi kalau saya lihat ini untuk judul tabel di luar untuk normalisasi 3. Kemudian kesimpulan kurang ya. Jadi bukan masalah pemahamannya, tapi apa yang dapat Anda simpulkan, Anda analisis dari perancangan ini, dari normalisasi ini. Itu yang saya minta. Kemudian temanya juga bukan normalisasi, tapi temanya tentang, ini kan sudah disebutkan sebetulnya di soal ya, sistem informasi penjualan. Temanya tentang itu ya. Coba kita lihat dulu di sini. Oke, kembali ke sini. Ya, untuk nilainya ini saya berikan masih 70 ya, belum begitu pas dengan yang diinginkan dari tugas ini. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu Muhammad Ainun Najib. Oke, kita lihat di sini tema sistem informasi penjualan. Nah, ini pas ya. Jadi Mas Muhammad Ainun Najib ini paham dengan yang saya minta untuk temanya. Kemudian tabelnya ini bentuk anormalnya seperti ini. Oke. Bentuk normal pertama seperti ini. Oke. Bentuk normal kedua seperti ini. Kita cek dulu dengan apa namanya soal ya, sebentar. Nama barang. Kemudian bentuk normal ketiganya itu ada pelanggan, barang, kemudian ada tabel beli. Oke, sekarang saya akan melihat untuk kesimpulan. Nah, ini yang dibuat oleh Mas Muhammad Ainun Najib ya. Untuk bentuk normalisasi yang pertama yaitu pemisahan isi fieldnya. Bentuk normal yang kedua, isi fieldnya sesuai dengan judul tabel. Normal yang ketiga, sinkronkan field satu sama yang lain. Oke, ini sudah cukup.
Untuk kesimpulan sudah oke. Ini saya nilai tugasnya 90 ya, untuk yang punyanya Mas Muhammad Ainun Najib. Oke, kita lanjut pada tugas berikutnya, yaitu punyanya Mas Maulana Ali Akbar. Kita lihat dulu di sini. Oke, bentuk normal pertama. Temanya normalisasi, ini masih sama dengan yang pertama tadi, jadi belum pas untuk menjawabnya. Konsumen dengan produk. Nah, ini sama ini dengan yang dibuat oleh yang pertama tadi, ya. Oke, jawaban kesimpulan juga sama. Kesimpulan itu kan harusnya masing-masing pendapat dari Anda, bukan mengcopy paste dari punya temennya, gitu ya. Jadi ini karena saya temukan copy paste yang pertama, maka akan saya nilai sekian. Silahkan kalau saya menemukan lagi akan berkurang lagi poinnya 5. Ya, jadi ini saya menginginkan setiap tugas itu Anda buat sesuai dengan masing-masing yang bisa Anda berikan untuk tugas tersebut. Apalagi kalau Anda diminta membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu memiliki nilai analisa. Analisa seorang mahasiswa antara satu orang dengan yang lain tentunya akan berbeda. Sesederhana apapun itu akan berbeda. Nah, makanya di sini dan saya menemukan beberapa hal yang sama, identik, saya anggap itu mengcopy paste begitu ya. Entah siapa yang mengcopy duluan saya kurang paham, tapi yang saya buka pertama tadi kan punyanya siapa tadi? Mas Ahmad Faisal ya. Jadi ya saya menganggap yang lainnya itu mengikuti seperti itu. Hasil kesimpulan dan kesalahan sama dengan temannya. Bikin sendiri ya. Percaya diri dengan kesimpulan yang Anda punya. Oke, hati-hati ya yang tadi mulai dapat ada persamaan dengan teman yang lain, siap-siap saja nilainya dikurangi 5. Seperti itu. Baiklah, untuk berikutnya kita lihat Mas Irfan Khairul Anam. Oke, untuk Mas Irfan Khairul Anam di sini temanya sama. Saya lihat kesalahannya dulu. Nah, ini juga sama. Dan juga fungsi dalam mudah mengelompokkan data. Nah, ini agak lumayan. Maka saya berikan nilai 6, 8. Oke, berikutnya kita masuk punyanya Mas Adi. Usahakan kalau tugas itu Anda mendapatkan nilai yang sebaik mungkin ya, karena untuk tugas itu nanti akan menambah poin ketika Anda mungkin saja pada saat ujian itu mendapatkan nilai yang kurang baik. Nah, dengan adanya tugas ini tuh bisa mengangkat tema sistem informasi penjualan. Oke, bentuk normal pertama, kedua, jual, kemudian teknik mana proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang entity dan relasi. Oke, bagus ini Mas Adi. Saya berikan nilai 90 juga. Hasil sudah oke. Intinya saya tekankan di kesimpulannya ya. Kalau kesimpulan sama, maka tidak ada ampun, Anda akan dikurangi untuk poin nilainya. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini kita lihat untuk Mas Wahyu Dika.
Oke, temanya kita lihat dulu. Di sini, jadi sistem informasi penjualan, alat-alat tulis. Kemudian di sini ada kode pesan, jumlah, tanggal, hasil akhir 2 buah tabel. Tabel pesanan, tabel pelanggan. Ini sebetulnya berbeda dengan teman-temannya yang lain, cuman di sini dia menggunakan model yang pertama. Tetapi untuk hasil akhir itu sebetulnya bukan cuma 2 tabel ya. Ini yang jelas tetap menghasilkan 3 buah tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel produk, dan tabel pesanan. Ya, tapi nggak apa-apa, ini sudah dicoba. Oke sekali, saya nilai 85 ya ini. Untuk hasil akhir kurang 1 tabel. Nggak apa-apa ya, Mas Wahyu Dika ini mencoba untuk berasumsi dengan cara yang lain ya, ini oke sekali. Seperti ini yang saya suka. Jadi Anda sudah melakukan semacam perubahan sendiri ya, kemudian membuat judul sendiri dan kesimpulannya pun juga sendiri kalau saya lihat, karena saya belum menemukan yang kembar nih. Oke, berikutnya kita cek lagi punyanya Mas Rizky Firmansyah. Kita lihat dulu di sini. Oke, untuk hasilnya dia menggunakan tema belum ada di sini untuk temanya. Bentuk normal pertama, kemudian konsumen, produk, jual. Nah, ini sudah berbeda. Jadi ini sudah di luar nih. Teknik relasi proses pengerjaan menjadi tabel-tabel yang entity dan relasi. Ini sama dengan punyanya Mas Adi tadi. Ya, jadi saya berikan, saya cek dulu. Punyanya Mas Adi tadi 90, berarti ini dapat 85 karena berkurang poin. Oke, sekarang kita lihat berikutnya ada Aniful Magic. Oke, temanya mungkin sudah dibuat judul di situ. Dia membuat seperti ini. Oke, tentang barang ya. Barang pesan pelanggan. Oke, ini bagus sekali. Ini contoh Aniful Magic yang paling bagus nih. Dia membuat kesimpulan yang juga berbeda dengan yang lain ya. Nah, kemudian berikutnya ada Adam Syuhada. Sistem informasi penjualan, tema belanja online, buku sidu, tahap normal 2, pelanggan, barang, transaksi, detail transaksi. Oke, ini juga berbeda. Nah, yang saya maksud seperti ini ya tugasnya. Jadi masing-masing mahasiswa itu punya pandangan yang berbeda karena saya minta ada kesimpulannya.
Baik, untuk berikutnya kita lihat punyanya Mas Barisa Tamin. Untuk anormal, grosir waralaba, konsumen produk. Oke. Nah, ini nama. Ya, jadi saya minta tolong namanya juga jangan berbeda ya. Di sini kan produk. Di sini ya harus namanya sama, nggak boleh beda produk seperti ini. Konsumen, kalau bisa identik lah. Jadi untuk pembuatannya itu jangan asal mengcapture, silahkan Anda buat sebagus mungkin. Jadi kesannya nggak asal-asalan. Jadi sebetulnya hasilnya itu sudah oke, tapi karena ada kesan sedikit asal-asalan di sini jadinya kurang baik. Seperti ini juga relasinya itu nggak pas. Harusnya kode barang di sini itu masuknya kode barang yang di sini bukan ke email. Jadi Anda harus tahu hubungan relasi antara field 1 dari tabel 1 ke field yang lain di tabel yang berikutnya. Ya ini harus tahu, jangan sampai asal membuat sebuah garis-garis seperti ini yang ada anak panahnya. Kesimpulannya ini sama seperti punyanya Mas siapa tadi? Mas Adam ya. Oke. Jadi ini saya kurang teliti ya. Tulisan harus teliti dan identik. Oke, untuk berikutnya ada Mas Khoirul Umam. Kita cek tugas yang dari Mas Khoirul Umam, di mana di sini belum ada tema, nama gambar. Oke, di sini ada pembahasan tentang toko ya, di sini ya. Transaksi hasil akhir. Nama pelanggan Tono, coba saya cek dari tugasnya Mas Anipul. Ini Mas Anipul tidak, tadi satu lagi Mas Adam. Oke, jadi di sini kalau kita lihat hasil akhirnya ada barang, ada pembeli, ada transaksi. Oke, berikan 90 ya. Nah, jadi dari garis-garis ini tolong nanti dicek lagi. Jadi kode pesan ini ya nanti mengacunya ke kode pesan, bukan kode pelanggan. Salah ini ya. Nah, makanya tolong dicek lagi, pemberian gambar-gambar itu tidak asal ya. Dicek garis panah pada normalisasi ketiga. Oke, saya mungkin akan cek kembali untuk yang punya temennya tadi. Mungkin dari Mas Adam dulu. Kita cek di sini untuk normal ketiganya apakah garis yang dihasilkan sudah betul atau belum. Kode bar, kode trans, oke ini sudah betul ya. Kemudian punyanya Mas Anipul Majid. Kita cek lagi di sini untuk memastikan apakah
garis anak panah yang dibuat itu sudah betul atau belum. Kode pelanggan, kode pelanggan, kode barang, kode barang. Oke, jadi dari hasil tugas yang dikirimkan oleh mahasiswa SKS 191 pada malam hari ini rata-rata sudah oke semua. Bisa saya bilang 95% dari kelas SKS 191 ini sudah paham tentang materi normalisasi. Saya cuma ingin menambahkan beberapa kesimpulan di sini. Yang pertama, baca terlebih dahulu tugas dengan seksama sehingga ketika Anda membuat tidak salah ya. Kemudian yang kedua, usahakan ketika membuat nama pada tabel itu identik dengan tabel berikutnya. Jadi jangan di tabel pertama itu namanya pakai huruf besar, yang di berikutnya ada pakai huruf kecil atau campuran. Jadi harus konsisten, identik dari awal sampai akhir. Begitu juga dengan penulisan nama field-fieldnya. Jangan sampai berubah. Misal, nama barang itu NM_BRG. Nah, itu mungkin ada yang menuliskan di norma berikutnya menjadi nama _BRG. Nah, ini tidak identik seperti ini. Jadi ini harus tetap dijaga supaya nama dari awal sampai dengan akhir itu sama. Nah, berikutnya yang ketiga, minta tolong diusahakan kalau ada tugas untuk membuat analisa atau kesimpulan itu jangan sampai sama dari kata-katanya, dari pilihan kalimatnya, dari titik koma akhir tulisan tersebut. Ini menunjukkan kalau Anda itu nggak tahu ya ini yang berpikir yang mana gitu. Makanya tadi saya berikan untuk nilai, misal ada yang sama, saya tadi udah nemukan yang pertama dulu ya, yang berikutnya saya kurangi poinnya 5. Nah, ini kan sangat disayangkan. Harusnya dari nilai tugas ini Anda bisa mendapatkan nilai yang sebagus mungkin, tapi karena Anda menganggap itu tadi tidak penting ya, jadi kesimpulan itu tinggal copy paste saja tanpa ada edit dan sebagainya, jadi hasilnya jadi kurang memuaskan. Nah, untuk SKS 191 ini bisa disimpulkan untuk hasil nilai tugas kali ini hampir seluruhnya itu sudah terisi, tinggal satu mahasiswa yang belum, yaitu Mujib Rohman ya. Nah, ini belum mengumpulkan, ditunggu. Dan di sini untuk hasilnya nanti bisa dicek juga. Jadi ini adalah perolehan nilai sementara baik dari hasil kuis yang sudah Anda jawab selama ini sampai dengan tugas yang Anda kumpulkan pada pertemuan yang ketiga ini. Nah, ini saya perlihatkan, ini sudah ada beberapa mahasiswa yang memiliki nilai, ada yang 01, ada yang masih 02, ada yang tengah-tengah ini mungkin terisi tapi nilainya kurang memuaskan. Nah, makanya kalau untuk itu nanti mohon untuk diperhatikan setiap kita mengerjakan tugas. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan pada malam hari ini. Semoga dari hasil tugas yang sudah saya review pada malam hari ini bisa dijadikan acuan untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya pada mata kuliah pengantar bahasa query. Sekali lagi terima kasih atas atensinya untuk kelas SKS 191 yang sudah sangat aktif untuk mengikuti perkuliahan saya pada malam hari ini. Jangan lupa nanti berikan komen hadir pada YouTube channel yang akan saya bagikan linknya. Sekali lagi saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan atau pemberian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.